Ini yang pertama, ini yang normal. Jadi ada extremitas lid, ada precordial lid. Tadi masing-masing kalian sudah mencoba untuk memasang, seenggaknya melakukan walaupun tadi nggak semuanya nemplekin ya, tapi kalian udah tahu posisi-posisi itu ada di mana. Jadi kebayang kalau misalnya ada error di V1 V2, berarti dia mungkin ada masalah listrik di jantung yang sebelah kanan. Kan kamu naruh V1 V2, ini kan jantung kan begini ya kan, kanannya kan sebelah sini ya. Kalau misalnya sampai V5 V6 dia kan makin kolateral, lihat gelombang R-nya makin prominent. Kalau kita bandingin V1 V2 ini masih kecil-kecil, jadi makin dia ke arah sumbu jantung kiri bawah, maka makin tinggi amplitudonya, makin besar listriknya yang ke situ gitu ya. Oke, nah terus karena curiga mungkin nih ada masalah di right ventricle-nya sama posterior. Nah, kita lakukan lagi perekaman yang kedua, yaitu RV. Kalau kayak gini, kira-kira kalian yang dikasih EKG tahu apa enggak kalau ini RV? Enggak. Jadi dikasih tanda gini. Ya. Dikasih tanda R. Jadi ini adalah tempatnya di RV ya. Jadi nanti elevasi dibaca kriterianya masing-masing, nggak saya jabarin kuliah lagi EKG ya, agak lama ya. Kalau misalnya STEMI RV, dia butuh kenaikan ST elevasi berapa untuk kita nyatakan positif. Nah, dia setengah kotak aja sudah bisa positif. Kenapa? Kebayang nggak letaknya jauh kan? Iya. Kan dia ke sebelah sini. Jadi dia naik elevasi setengah kotak aja, kita bisa bilang bahwa ini ada ST elevasi. Gitu. Oke? Setengah kotak kecil dok. Setengah kotak kecil. Kotak kecil tuh yang bener-bener kecil ini nih. Iya. Setengah kotak. Setengah kotak. Nah, ini tadi mungkin karena kena besi ya. Ya susah juga sih soalnya kalau mau miring tadi itu ya. Nah, ini EKG posteriornya. Tapi kalau posterior kita hanya mengubah 3 lead aja. V4, V5, V6. Kita posisikan di posterior ya. Di SIC5 linea axillaris posterior. Kemudian ada di tip scapulanya sejajar V4, tapi dia ada di mid-nya. Mid scapula. Kemudian V6-nya itu ada di varas spinalis yang sebelah kiri. Gitu, sama sejajar V5. Nah, tapi tahu nggak kamu kalau ini lead posterior? Nggak tahu, makanya diganti namanya 7, 8, 9. Jadi orang tahu, oh ini EKG-nya RV, ini EKG-nya posterior. Itu ya, jadi jangan membuat orang emosi dengan kamu misterius sekali EKG. Kadang-kadang ya dokter IGD bilang, ini dok, ini EKG RV posteriornya ya. Tapi bentukannya kayak gini. Ya sebenarnya kita bisa baca sih, lihat kalau misalnya lihat voltasenya kan dia lebih kecil tuh. Voltasenya lebih kecil. Kalau kita ngomongin voltase berarti tingginya gelombang ya. Voltasenya lebih kecil gitu ya. Tapi nanti tetap urut-urutannya untuk membaca EKG adalah kan voltase kan gini, jadi listriknya lebih kecil. Dia nggak lihat, tapi dia ngeliat dia sendiri gini. Kamu dari sini kan? Nggak jelas. Jadi Aja. kalau misalnya tadi untuk membaca satu apa kalibrasi. Pastiin dulu nih kalibrasi udah bener apa belum. Nanti kamu keburu ngeprint, coba mana lihat punyamu tadi. Hilang. Lah jangan dihilangin, itu buat contoh yang salah. Itu bukan banyak. Oh, kamu saya kasih tahu tadi. Oh iya, punya kamu. Oh ini udah beda pasien. Yang tadi punya Willy mana? Ini nggak sih? Punya Willy yang betul. Yang dipegang. Enggak. Ini yang kemarin. Ya serah popos kan. Itu kasih punya kita. Pendek banget. Enggak, ini punyanya ini. Baru serius. Gandengnya. Yang kecil. Oh itu yang tadi dirobek ya. Oh iya itu robekan. Bukan itu nggak sih? Yang robekan enggak itu yang robekan di sini. Tuh beda kan? Itu. Antara yang
pembesaran setengah sama pembesaran Satu. 1. Bisa nggak kamu nilai? Bisa, tapi kamu PR nanti tentuin amplitudo dikali 2 lagi gitu, karena itu cuma separohnya aja. Daripada ngitung 2 kali kan malas. Misalnya apa? Kita tinggi gelombang tuh biasanya menilai apakah ada pembesaran dari ruang jantung atau tidak. RVH, LVH, left atrial enlargement, right atrial enlargement. Nah, itu kan dari tingginya gelombangnya. Tapi kalau left atrial enlargement itu dari durasinya. Gampang kok dek sebenarnya. Jangan cuma listrik kamu pompa aja. Nah, terus kita identifikasi dulu. Oh, tadi harusnya dicobain Wil, kamu napasnya ngaco gitu Wil. Jadinya mual ya. Jadinya kita tahu kalau misalnya kemarin udah coba belum sih? Belum ya? Belum. Ya. Nanti ketahuan kalau misalnya dia aritmia, respiratory pattern. Inhale, exhale, kan dia ada yang kayak gini, ada yang lanjut gitu. Jadi ada yang RR-nya itu nggak sama. Nah, kalau kayak gini, RR sama nggak? Sama. Ya sama ya, ini aja deh kalau nggak pakai kertas gitu ya, RR-nya sama. Jadi identifikasi pertama adalah apakah apakah ini benar dari SA node atau tidak. Nih SA node-nya. Iya. Nah, ada yang bisa lihat gelombang P yang paling bagus ini yang kemarin ya. Iya. Ini kelihatan. Tintanya juga lagi kelihatan. Ya, ini P. Oke. Ini P. P. Nah, oke. Nah, kalau udah bisa identifikasi PQRS, PQRS, ingat biar nggak luput. Kamu nilai dari P-nya dulu. P-nya ini normal atau tidak. Kalau P sinus normal, dia akan upright di di 2. 1, 2, 3 dia akan upright data. Delete Ya. 3. Yang nggak upright itu cuman AVR. yes, this one. Semuanya pada ke atas, dia sendiri ke bawah. Oke. Defleksinya negatif sendiri. Kenapa? Karena kalau tadi dipasangin data APR tuh ke sini nih arah listriknya nih. Atas kiri. Jadi dia menjauhi sumbu jantung. Ya kan, makin mendekati sumbu jantung dia makin prominent. Prominent itu berarti makin deviasinya positif. Makin dia ngejauhin, deviasi negatif. Jadi kalau misalnya AVR-nya ternyata positif ya kayak yang kemarin itu, jadi kebalik-balik. Ya, yang jilid 1, 2, 3-nya R-nya ke bawah, P-nya ke bawah, T-nya ke bawah. Jadi mirip bentukannya AVR, tapi AVR bentukannya kayak gini. Kayak di 2, 3 sama 1. Nah, itu kemungkinan kebalik. Atau kan kalau sebelum kamu melakukan EKG itu kan pasti kan auskultasi dulu nih orang kenapa. Jangan-jangan jantungnya ada di sebelah kanan. Dextrokardi. Makanya kesannya kayak kebalik. Padahal memang kitanya yang kebalik masang ininya ya. Jalurnya kebalik. Masang EKG-nya. Begitu ya, jadi identifikasi gelombang P dulu, dia upright-nya di mana dari 1, 2, 3, kemudian P-nya itu durasi sama amplitudonya normal atau enggak. Oke, udah ada yang hafal nilai normalnya? 3 ke samping, 3 ke atas. Enggak lebih dari 2,5 kotak kalau ke atas ya. Berarti kan kalau ke atas kita ngitungnya yang gelombang kecil ini kan deh. 1, 2, 3 ini normal lah ya. Ini normal nggak nih kamu nih? Normal nggak? Ini agak jumlok bisa nih tetap segini ya. Ini kan T nih sini ya, ini nggak jelas. Itu cara tahu P-nya gimana? Di precordial coba itu. Ini juga. Gini, tips lagi. Kamu akan ngerekam ini bersamaan kan? Jadi QRS kompleks yang ada di sini waktunya itu barengan sama yang 1, 2, 3. Ya kan? Ini barengan nih AVR, AVL, AVF nih barengan waktunya. Jadi kalau ini nggak jelas nih. Lihat yang paling jelas. Lihat 1 jelas nggak? Jelas. Ini loh, lihat 1-nya nih. Jelas deh. Ya, P-nya kan kelihatan. Ya, berarti kan gandengannya juga begitu. Karena ini kan dia dalam waktu yang sama keluarnya. Gitu ya. Nah ini kan kalau nggak lihat di yang lain nih, kalau misalnya jelek ini lihat yang lain nih. Ini kan PQRS dan reguler gitu ya. Nah terus
identifikasi gelombang P. Udah P aja dulu kamu belajarin. P normal gimana? Amplitudonya, tinggi gelombangnya, durasinya. Kemudian gelombang P-nya itu upright di mana, ya kan? Upright itu kan berarti kan di ke atas. Di mana? Nah, kemudian kalau misalnya kita sebelum masuk ke QRS kompleks, kita nilai dulu nih jarak antara T, berarti kan dia atrial depolarisasi. Sebelum ventricle depolarisasi, dia ada komponen yang ngerem di sini. Di setinggi apa? Ngerem dulu, kan ini ngerem dulu nih, kan flat dulu nih. AV node itu kan punya decremental properties. Kenapa? Biar optimal masuk darahnya ke ventricle. Gitu ya. Nah, ini ada durasinya. Nggak boleh terlalu sebentar, nggak boleh kelamaan juga. Jadi habis identifikasi gelombang P, lanjut ke PR interval. Ya, PR intervalnya durasinya udah betul atau belum, kecepatan atau kelambatan. Kalau kecepatan, kemarin saya bilang apa? Berarti dia kemungkinan ada AV node di tempat lain, ya aksesoris pathway kita ngomongnya. Jadi ada dua AV node gitu ya. Tapi nggak tahu nih tempatnya di mana nih. Tapi yang satu dia itu punya tahanan lebih rendah dibanding AV node aslinya. Makanya listriknya akan mengalir ke tempat yang lebih rendah. Ya kalau dia obstacle-nya dikit, ke situ aja gitu ya. Makanya durasi PR intervalnya akan memendek. Kalau misalnya AV node-nya sakit, jadi AV block, jadi panjang durasinya. Nah, itu durasi harus kalian hafalin ya. AV duration berapa lama. Udah. Kita ini aja yang bagus ya. Ini agak, tapi enaknya di sini agak banyak gelombang ini satu. Oke? PR interval normal atau enggak. Kemudian kita masuk ke QRS. QRS lihat satu durasinya sama amplitudonya, tinggi gelombang. Dari situ kita bisa tahu kira-kira ada LVH kah, ada RVH kah. Kan kita ngomongin ventricle, ini kan depolarisasi di ventricle. Jadi RVH, LVH nanti dilihat dari sini. Tempatnya di mana? Ada kan di buku? Tempatnya kita tahu. Ini RVH nih dok, durasinya ketinggian ini. Amplitudonya ketinggian. Enggak sangat itu disebutkan. Gampangnya gini, kalau kita melihat RVH, right ventricle hypertrophy, kita lihat di mana? Ingat tadi nempatin lead. Kalau saya bilang leadnya right ventricle, berarti yang paling dekat apa? Di mana? V1-2. Di mana kan left ventricle? Kan di bagian bawah ya. Berarti kan V1 V2. V1 V2 normally dia itu belum prominent nih. Gelombang R ya masih malu-malu nih, belum muncul sampai dia transitional zone bisa di sini. V3 bisa di V4. Tapi kalau dia ada RVH, maka lihat di V1 V2 nya R-nya bisa kayak gini nih. Udah mulai tinggi seperti ini. Kenapa? Listriknya ke situ. Iya, listriknya tuh kan biar depolarisasi dan berbarengan. Nah, lama-lama misalnya ada gangguan konduksi di situ, bisa aja QRS kompleksnya jadi melebar. Ya, lebih dari 2,5 untuk durasi ya, melebar. Ya, durasi. Ingat durasi itu yang kita hitung ke sini. Amplitude itu yang ke atas. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ada left ventricle kita lihat di V5, V6. Ini gampang ya, sebenarnya banyak banget perhitungan-perhitungan untuk menentukan dia LVH, RVH itu kan ada beberapa kriteria kriteria macam-macam deh. Nanti kamu baca sendiri, itu bisa dipakai. Cuman yang harus diingat-ingat adalah penempatan lead EKG-nya aja. Itu akan memudahkan kamu untuk menentukan ini yang gede kanan, yang gede kiri. Jadi kan pas nempatin lead itu kan udah kebayang, di sini nih errornya, di sini nih kayaknya gitu ya. Di bagian septal nih gitu kan. Septal kan berarti kan di tengah-tengah ya. Gitu V3, V4. Itu gampang kan? Nah, kalau misalnya di sini kamu lihat LVH, maka rata-rata pasien itu dia akan butuhkan kayak V1 nih. Sampai sana nih kok R-nya nggak muncul ya. Tapi gelombang S-nya dalam kayak gini nih. Jadi kamu melihat bentukan V1, V2 tapi di
V5, V6. Jadi dalam banget S-nya, R-nya cuma kecil aja. Nah, itu berarti ada pembesaran yang kiri, left. Karena kan left kita naruhnya di paling lateral. Begitu ya. Yang penting sinus ritme udah tahu, ngitung heart rate gimana? Mau dihitung nggak nih? 1, 2, 3, 100. Coba itu Noval. 100. Ya, Kok bisa? gimana kalau 100? Tentukan dulu dok, ini reguler gitu Ya, dong. ya. Terus Terus kemudian caranya dihitung. menghitung ada Dua Yes. dari kotak besar atau dari kotak kecilnya. Kalau dari kotak besar berarti kan ini berarti misal dari sini ke sini dok, dari R ke R nya ada 1, 2 kurang lebih ya 3 300 dibagi 3 100. Nah kalau yang kotak kecil bedanya? 1500 dibagi kotak kecil. Nah mana itu kotak kecil? Yang kecil 1500. Nih yang kecil-kecil tuh yang kotak bener-bener di dalam ini ya 1, 2 tinggal dikali 5 aja karena kan tiap satu kotak ini kan ada 5 kotak ya gitu. Oke. Nah terus kemarin kita aksis sudah kan? Ini kamu nanya aksis ya? Udah loh aksis tuh. Belum mendalam lagi. Belum tuntas. belum Soalnya tuh pakai busur hitung-hitungnya tuh deh. Itu kan pakai ini kan lead ya. Nih, lihat ekstremitas. Kalau ini lead prekordial ya. Arahnya 1 AVL berarti dia letaknya di left lateral. Oke? Kalau kita ngomongin inferior arah listrik ke sini itu 2, 3 AVF. Itu kalau yang ke sana itu right lateral ya. Untuk yang prekordial seperti ini kurang lebih. Jadi makanya saya bilang nih kalau pembesaran di sini V1 V2. Kalau di sini V5 V6 karena dia yang paling mendekati listriknya bagian-bagian tersebut. Kok nggak lengkap sih deh ini gimana sih deh? Oke, ini saya ini kayaknya ada aksis deh. Sebentar ya, sorry. Jadi kita udah sampai heart rate. Nah kemudian ini EKG contoh yang nggak teratur. Ya jadi kamu bisa pakai balik dulu ya. Jadi sebelum kelewatan bisa pakai 3 second time markers, bisa pakai 6 second. Apa sih yang ngebedain antara 2 EKG ini? Sekilas aja lihat. Ini jaraknya, durasinya. Jadi kalau misalnya durasi rengket-rengket kayak gini, ya udah kamu pakai 3 detik aja oke, gitu ya caranya selama 3 detik. Nah sekarang tentuin 3 detik. Jadi kita ngomongin durasi ya, samping. Ayo 3 detik gimana tentuin? Yuk. Yang cewek-cewek dulu nih, kamu diem aja. Yuk. Ayo cewek-cewek, jangan mau kalah sama cowok-cowok nih. Satu kotak kecil kan 0,4. Intinya adalah ini paling kecil ini nilainya kan 0,04. Berarti kalau segini berapa? 0,04 kali 0,2 dikali 1, 2, 3, 4, 5 dapat 1 detik gitu ya. Jadi kalau ada 5 kotak besar itu nilainya 1 detik. Enaknya EKG itu kadang-kadang dia udah nandain nih. Ini 1 detik. Cuman ada juga EKG yang jadul, misalnya kamu tinggal di pelosok hutan di mana nggak tahu, kan nggak ada. Jadi mau nggak mau basic prinsip ngitung perkotakan ini harus sudah ya elah gampang, orang ngitungin 0,04 doang nggak bisa gitu kan. Nah gitu ya deh ya. Jadi lihat kalau misalnya mau ngitung 3 detik berarti ya 1, 2, 3 ya, ada 15 kotak di sini. Nah oke, kita tandain ya. Ada berapa nih? Let's say ini nggak reguler. Kamu identifikasi ada berapa gelombang R yang bisa kamu lihat di situ? Berapa deh? 1, 2, 3, 4. 4. Berarti 4 dikali 20 karena 20 dikali 3 60 detik. Karena kita beat per menit dalam 1 menit. Oke? Nah sama kalau misalnya dia kayak lemot banget gini lama banget ya.
nih kamu hitungnya selama 6 detik. Nah, dalam 6 detik itu ada berapa QRS kompleks, tapi bedanya dia dikali 10. Ya. Jadi 10 kali 6, 60 detik atau 1 menit. Gitu ya. Kemudian kita ngomongin aksis. Lihat nih. Aksis jantung berarti itu arahnya dia di tubuh. Oke, kalau yang normalnya itu minus 30 sampai positif 90. Kadang-kadang kayak gini sudah ada degreesnya nih. Lihat. 62 Tuh. Aksis 62. Normal nggak? Ya, minus 30 sampai positif 90. Jadi arah jantungnya ke sini nih. Nih, aksis. Oke, jadi arah sumbu jantungnya ke kiri bawah masih di episode normalnya dia. Gitu. Caranya ngelihat apa? Palanya nopang. Ngelihat ini aja nih. Lihat. AVF Yes. Coba deh, ini normal nggak aksisnya nih? normal Satu Normal. sama AVF. Positif. Positif. Jadi kalau misalnya kita lihat di situ positif, terus dia positif. Nah, 62 ya sekitar di sini ya kalau kamu tarik ya. Misalnya di sini kan tadi berapa kotak ke atas? Jadi lihat aja berapa kotak ke atas sih. Ini kan ada 6 kotak. Kotak kecil. Kotak kecilnya. Jadi kotak kecilnya itu adalah menunjukkan nanti yang aksis X-nya. oh sinkostan Untuk yang satu. sinkostan Nggak ada, tinggal pakai busur aja. Sinkostan. TBK tadi lah. Nggak seribet itu. Nah, terus yang AVF, ya udah lihat aja AVF nih. Udah berapa nih, Dek? Tinggi gelombangnya. Kalau misalnya tinggi gelombang 10-an lah ya. Ya udah kamu di situ 10. Ya udah tarik garis aja sudutnya tuh pakai busur. Cari itu berapa derajat. Begitu saja sebenarnya. Cuman gampangnya kalau mau cepet ya kan susah banget, kita nggak bawa busur juga kemana-mana ya. Oh dia positif normal gitu, oke? Gampangnya gitu, positif normal. Bisa nggak menceng? Bisa. Misalnya nih positif berapa maunya, Dek? 100 gitu ya. Positif 100 kan berarti di sini nih. Berarti kamu akan melihat si AVF-nya ini positif, tapi kan letaknya di sini. Berarti lead satunya negatif, makanya diletakkan di sini. Kenapa? Pertanyaannya gitu selanjutnya. Yang paling sering adalah karena LVH kan inferior. Ini loh, kan di sini, Dek. Ini kan ini jantung sebelah kanan, ini jantung sebelah kiri. RV. Yes, right ventricle hypertrophy. Makanya si listriknya lebih prominent yang sebelah sini nih. Lead satunya agak lama karena dia ada pembesaran dari right ventricle. Nah, kalau misalnya dia gini nih, negatif berapa ya? 40 gitu ya. Negatif 40 gitu. Nah, berarti AVF kan negatif. Paling sering apa? Nih, kalau kamu lihat LVH nih di sini ya. Jadi jantungnya jadi begini nih. Ininya lebih tebel. Left ventricle-nya. Makanya listriknya kebanyakan ke sini. AVL satunya positif, AVF-nya negatif. Gampang nggak? Gampang ya. Ya udah, nih sisanya tadi saya omongin P-wave interval, QRS, white, morfologinya gimana. Nah, yang tadi belum nih, yang paling ini adalah, tenang, saya punya EKG banyak buat kamu yang aneh-aneh ya. Ini saya kasih tahu satu. Udah capek ngeliat EKG normal? Lihat apa yang nggak normal dari pasien ini. STEMI PQR. Jadi kamu nggak ada apa-apa di sini? Ada SL lagi dong. Terus itu dong Nanang. Dok. Ampun, Dok. Hah? 10 betul dong. Yang itu berapa? Dosen apa? Saya dosen. Oh, saya belum kenal. Astri, Dok. Oh, Dari jantung. Oh, ya. Namanya Bu Muna ya? Iya. Iya. Saya adik kelasnya. Kenapa? Selesai. Ampun, Dok, udah dari tadi sih sebenarnya. Cuman ini pada mau belajar Sip, lagi. semangat. Semangat belajar, Dok. Ini dari 2004. 2004.